Nah, baiklah ya, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Apakah sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat ya. Itu yang selalu kita harapkan ya. Dengan kondisi sehat, tentu kita akan bisa belajar dan menangkap materi pelajaran juga dengan baik ya. Nah, baiklah ya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali ya materi perkuliahan sebelumnya untuk mata kuliah mesin elektrik 1. Nah, terakhir ya, atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai transformator real ya. Transformator real ya, dimana pada transformator real kita mengenal ya adanya beberapa besaran dan juga ada beberapa fenomena seperti terjadinya kebocoran flux dan sebagainya. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas ya apa yang dikenal sebagai rangkaian ekuivalen dari transformator ya. Nah, tujuan dari pembahasan rangkaian ekuivalen ini adalah ya untuk melakukan analisis terhadap kinerja dari transformator ya, tanpa kita harus melihat secara fisik ya, tanpa kita harus melakukan ya pengamatan secara langsung terhadap transformator tersebut ya. Jadi boleh dikatakan ya analisis di atas kertas atau bisa juga dengan melakukan simulasi ya. Tentu simulasi ini bisa didasarkan pada rangkaian ekuivalen ya. Nah, untuk itu ya mari kita lihat ya penggambaran transformator real yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi di sini ya kita melihat ini suatu transformator real ya. Ini adalah inti dari transformator yang terbuat dari bahan ferromagnetik ya, di mana inti transformator ini merupakan tempat mengalirnya flux magnet ya. Nah, pada bagian kiri dari inti ini terdapat belitan primer ya, dan di sebelah kanan ini terdapat belitan sekunder ya. Nah, ketika belitan primer dihubungkan dengan sumber tegangan ya, dengan tegangan V primer ya, maka akan mengalirlah arus primer ya. Nah, dengan mengalirnya arus primer ini, maka pada inti akan mengalir flux magnetik bersama yang ditulis VM ya, flux mutual atau bersama. Nah, flux ini akan melewati juga ya belitan yang ada di sekunder, sehingga nanti di sekunder akan timbul ya GGL induksi ya, dan pada terminalnya timbul tegangan sekunder yang kita beri lambang VS ya. Nah, kalau secara ideal tentu kita harapkan semua fluksi berada di dalam inti ya. Artinya semua fluksi itu atau fluksi itu hanya fluksi bersama, tidak ada fluksi-fluksi yang lain. Nah, tetapi pada suatu trafo real ya tidak terjadi seperti itu ya. Jadi pada trafo real ini selain ada fluksi bersama, ada juga fluksi bocor ya. Misalnya pada belitan primer di sini ya ada fluksi bocor primer ya, fluksi LP ya. L ini leakage ya, P-nya primer. Demikian juga di sini fluksi bocor sekunder. Kemudian di belitan juga ya, belitan ini ya, kawat ini tentu akan memiliki resistansi ya, itu juga harus kita perhitungkan ya. Demikian juga di sekunder. Nah, dengan berdasarkan ya kondisi trafo real ini, di mana ada inti, ada belitan primer, ada belitan sekunder, ada fluksi utama, ada fluksi bocor dan sebagainya, maka akan kita buat suatu rangkaian ekuivalen dari transformator ya. Nah, untuk itu ya mari kita lihat ya pembahasan selanjutnya ya. Nah, untuk membuat rangkaian ekuivalen yang
betul-betul bisa merepresentasikan perilaku dari transformator sebenarnya, tentu banyak sekali faktor yang harus kita pertimbangkan ya. Nah, di sini ya, rugi-rugi yang terjadi pada transformator real itu harus diperhitungkan ya untuk memperoleh model yang akurat ya dari perilaku transformator. Nah, hal-hal utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan model atau rangkaian ekuivalen transformator ini adalah yang pertama, rugi-rugi tembaga atau rugi-rugi I kuadrat R ya. Nah, rugi tembaga itu merupakan rugi pemanasan resistif ya pada belitan primer dan juga belitan sekunder ya. Nah, rugi-rugi ini berbanding lurus dengan kuadrat arus yang mengalir pada belitan ya. Jadi seperti diketahui ya, setiap yang namanya konduktor tentu akan memiliki resistansi dan ketika dialiri arus ya akan menimbulkan panas ya sebesar I kuadrat R. Kemudian yang kedua yang diperhitungkan adalah apa yang dikenal sebagai rugi-rugi arus besar ya atau eddy current ya. Nah, perlu perhatikan eddy di sini bukan nama orang ya, tetapi maksudnya ya arus besar ya. Nah, rugi arus eddy atau rugi arus besar adalah rugi pemanasan resistif juga. Tetapi ini bukan terjadi di belitan ya, tetapi terjadi pada inti ferromagnetik dari transformator. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya ya, rugi ini berbanding lurus dengan kuadrat tegangan yang diterapkan pada transformator. Berikutnya yang harus diperhitungkan adanya rugi-rugi histeresis ya. Nah, rugi histeresis ini adalah rugi yang berhubungan dengan penyusunan ulang domain magnetik pada inti selama setengah siklus ya. Nah, rugi ini sifatnya kompleks dan merupakan fungsi linear dari tegangan yang diterapkan pada transformator ya. Nah, selain ketiga hal ini ya masih ada yang lain yang diperhitungkan, yaitu yang keempat seperti yang tadi ditunjukkan pada gambar yang awal, yaitu fluksi bocor ya. Nah, fluksi bocor ini ada dua, ada fluksi bocor primer ya VLP dan fluksi bocor sekunder VLS ya yang keluar dari inti ya. Jadi si fluksi bocor ini harusnya kan fluksi itu mengalir melewati inti. Nah, ini ada di luar gitu ya. Jadi di sini yang keluar dari inti ya dan hanya melalui salah satu belitan trafo ya, itu merupakan fluksi bocor. Flux yang keluar ini menghasilkan induktansi diri pada kumparan primer dan juga sekunder. Dan karenanya efek induktansi dari belitan itu tentu harus diperhitungkan ya. Nah, dengan berdasarkan ya keempat hal tadi ya, maka pertama-tama di sini akan coba kita susun suatu rangkaian ekuivalen eksak dari transformator real ya. Nah, yang pertama ya, bagaimana memodelkan rugi-rugi tembaga ya. Nah, rugi tembaga adalah rugi resistif ya pada belitan primer dan sekunder trafo dan akan dimodelkan dengan menempatkan suatu resistor RP ya pada rangkaian primer dan RS pada rangkaian sekunder ya. Jadi rugi tembaga ini akan dimodelkan sebagai suatu resistor ya. Kemudian memodelkan fluksi bocor ya. Nah, seperti diketahui ya, nanti karena adanya fluksi bocor ini ya, maka akan timbul GGL induksi ya. GGL induksi yang diakibatkan fluksi bocor pada rangkaian primer itu sama dengan ya jumlah lilitan primer kali ya perubahan fluksi bocor per satuan waktu pada belitan primer ya. Nah, demikian juga pada sekunder ya, GGL induksi karena fluksi bocor ya, GGL induksi karena fluksi bocor pada rangkaian sekunder adalah jumlah belitan sekunder kali perubahan ya fluksi bocor sekunder per satuan waktu. Nah, kemudian ya persamaan ini ya, persamaan yang sebelah sini ya, fluksi bocor kan ada fluksi bocor primer, ada fluksi bocor sekunder ya. Nah, fluksi bocor primer ini adalah permeansi ya kali jumlah belitan primer kali arus primer.
Nah, kemudian fluksi bocor sekunder juga ya. Ini permeansi kali jumlah belitan sekunder kali arus sekunder ya. Nah, mengenai besaran permeansi ini ya mungkin bisa dibuka-buka kembali catatannya pada kuliah medan elektromagnetik ya. Apa itu yang namanya permeansi ya. Nah, dengan demikian ya, gel induksi karena adanya fluksi bocor primer bisa dituliskan dengan persamaan NP kali D per DT dari permeansi kali NP kali IP, atau bisa ditulis dalam bentuk NP kuadrat kali permeansi kali DIP per DT seperti ditunjukkan oleh persamaan 238A. Nah, untuk bagian sekunder itu berlaku hal yang sama ya, seperti ditunjukkan pada gambar 238B ya. Nah, persamaan 238A, lihat paling kiri dan paling kanannya ya. Yang paling kiri adalah gel induksi bocor primer fungsi waktu. Nah, yang paling kanan ya, NP kuadrat kali permeansi itu ya bisa disederhanakan menjadi LP ya. LP itu adalah induktansi diri primer ya. Sedangkan untuk sekunder kita beri lambang LS ya, induktansi diri pada belitan sekunder ya. Nah, jadi di sini ya LP ini ya NP kuadrat kali permeansi induktansi diri kumparan primer, dan LS NS kuadrat kali permeansi adalah induktansi diri kumparan sekunder ya. Jadi dalam hal ini fluksi bocor ya kita modelkannya nanti sebagai induktansi diri. Nah, kemudian model pengaruh eksitasi inti ya, model pengaruh eksitasi inti ya. Nah, ini penjelasannya cukup panjang ya. Arus magnetisasi IM ya adalah arus yang sebanding ya, khususnya pada daerah belum saturasi ya, dengan tegangan yang diterapkan pada inti. Nah, tetapi tertinggal ya dari tegangan yang diterapkan ini sebesar 90 derajat ya, tentu untuk sudut fasenya. Nah, sehingga ya akan dimodelkan sebagai reaktansi XM ya, yang terhubung melalui sumber tegangan primer. Lalu arus rugi inti ya, arus rugi inti itu arus karena tadi histeresis dan eddy current, adalah arus yang sebanding dengan tegangan yang diterapkan pada inti, tetapi dia sepase ya dengan tegangan yang diterapkan. Nah, karena dia sepase, maka dimodelkannya oleh resistansi, dalam hal ini RC, yang terhubung langsung dengan sumber tegangan primer ya. Nah, yang perlu diingat, perlu dicatat ya, bahwa pada kedua arus ini ya, jadi arus magnetisasi maupun arus rugi inti itu sebetulnya merupakan arus nonlinier ya, sehingga induktansi XM dan resistansi RC merupakan pendekatan yang terbaik dari efek eksitasi real ya. Jadi di sini kita mencoba ya untuk memperoleh pendekatan yang terbaik. Nah, dengan memodelkan ya, tadi mulai rugi tembaga ya, rugi tembaga, kemudian fluksi bocor dan pengaruh eksitasi inti ya, maka kita akan mendapatkan suatu model rangkaian ekuivalen eksak yang ditunjukkan seperti pada gambar 216 ya. Nah, ini adalah model eksak dari transformator real ya. Nah, yang sebelah kiri ini, ini mewakili bagian primer ya. Yang kiri mewakili primer. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini mewakili bagian sekunder ya. Dan di bagian tengah ini dianggap suatu trafo ideal dengan perbandingan belitan ya, NP berbanding NS. Nah, yang sebelah kiri ada yang namanya RP ya. RP itu yang mewakili resistansi atau rugi tembaga pada bagian primer ya. XP ya, XP itu tadi kan ada yang namanya L ya, induktansi diri dari kumparan primer. Nah, itu ya kita ubah menjadi XP ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan bagian sekunder sama ya. Jadi ada yang mewakili rugi tembaga yaitu RS dan mewakili fluksi bocor yaitu XS. Nah, sedangkan yang ini ya, yang ini yang tadi disebut sebagai ya
bagian eksitasi ya. Jadi ini model untuk eksitasi ya. Jadi untuk ya mewakili rugi-rugi histeresis dan eddy current, karena antara tegangan yang diterapkan dengan arus yang mengalir itu sepase, dimodelkannya dengan RC. Dan untuk arus magnetisasi, karena arus ya ternyata tertinggal 90 derajat terhadap tegangan, dimodelkannya dengan XM ya. Nah, inilah model transformator real ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, di gambar ini antara bagian primer dan bagian sekunder ini kan masih terpisah gitu ya. Masih berada pada level tegangan yang berbeda ya. Bagian yang sebelah kiri berada pada level tegangan primer, bagian yang sebelah kanan berada pada level tegangan sekunder. Nah, dari pembahasan sebelumnya ya di awal perkuliahan kita tahu bahwa yang namanya rangkaian seperti ini itu bisa dibawa atau ditransformasi ke satu level tegangan saja ya. Jadi bagian sekunder itu bisa dilihat dari sisi primer sehingga berada di sistem tegangan primer, atau sebaliknya ya. Bagian primer pun bisa saja dibawa atau dilihat dari sisi sekunder. Nah, oleh karenanya ya, dari model transformator real ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Hanya memang ya nanti akan diperoleh dua ya. Yang satu dilihat dari sisi primer, yang satu lagi dilihat dari sisi sekunder. Nah, untuk ya besaran transformasinya ya, kita harus ingat kembali ya bahwa di pertemuan awal kita mengenal yang namanya besaran A ya. A ini adalah rasio transformasi atau perbandingan transformasi, yaitu perbandingan jumlah belitan primer dengan jumlah belitan sekunder ya. Nah, jadi dengan menggunakan besaran yang namanya A atau rasio transformasi ini, nanti besaran yang ada di sekunder itu bisa dibawa ke primer. Sebaliknya besaran yang di primer juga bisa dibawa ke bagian sisi sekunder. Nah, hasilnya adalah seperti ya yang berikut ya. Kita lihat. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya seperti pada gambar 217 ini ya. Gambar rangkaian yang atas adalah model trafo yang dibawa ke sisi tegangan primer. Kalau dibawanya ke sisi tegangan primer, besaran yang di primer tetap seperti V primer, R primer, X primer, RC dan XM. Nah, tetapi besaran yang di sekunder, RS sudah ditransformasi jadi A kuadrat RS, XS jadi A kuadrat XS, I sekunder jadi I sekunder dibagi A, dan tegangan sekunder jadi tegangan sekunder dikali A ya. Itu untuk gambar yang A. Sedangkan untuk gambar yang B adalah model transformator di mana sisi primernya dibawa ke sekunder. Karena dibawa ke sekunder ya, bagian sekundernya tetap ya. VS, IS, XS, dan RS ini tetap. Sedangkan besaran-besaran primer mulai dari tegangan primer asalnya V primer sekarang dibagi A, I primer sekarang dikali A, R primer sekarang dibagi A kuadrat, dan seterusnya ya. Jadi kalau ya dilihat dari sisi sekunder, maka semua primer itu harus ditransformasi ke sekunder ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia berada pada level tegangan yang sama dan bisa dianalisis dengan mudah dengan bermodalkan pengetahuan mengenai rangkaian listrik. Nah, untuk selanjutnya ya, rangkaian tadi itu merupakan namanya rangkaian eksak ya. Nah, dari segi perhitungan tetap saja ya ada beberapa kesulitan ya. Ya, khususnya dalam ya perhitungan karena ada rangkaian cabang. Oleh karenanya, untuk lebih mempermudah analisis dibuatlah rangkaian ekuivalen pendekatan transformator ya. Jadi model transformator yang ditunjukkan sebelumnya yang tadi ya ternyata lebih kompleks ya dibandingkan dengan yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang baik dalam penerapan teknik praktis ya. Nah, salah satu keluhan adalah model tersebut ya cabang eksitasinya menambah simpul ke dalam rangkaian yang sedang dianalisis,
sehingga solusinya itu lebih sulit ya. Nah, oleh karenanya dibuat model pendekatan ya. Nah, model pendekatan ini yang didasarkan pada alasan sebagai berikut ya. Nah, cabang eksitasi itu memiliki arus yang sangat kecil bila dibandingkan dengan arus beban transformator itu sendiri. Nah, dalam keadaan normal arus eksitasi ini begitu kecil ya, sehingga drop tegangan yang ditimbulkannya juga dapat diabaikan. Oleh karenanya rangkaian ekuivalen yang disederhanakan itu dapat diperoleh dengan kinerja atau dengan hasil analisis terhadap kedua rangkaian tadi yang tidak begitu berbeda dengan model asli ya. Nah, artinya dalam hal ini maka ya cabang eksitasi itu kita pindah ke bagian depan dari trafo ya, sehingga nanti impedansi primer dan sekunder itu terhubung secara seri ya. Nah, karena seri berarti kan tinggal dijumlahkan, maka diperolehlah dari rangkaian ekuivalen eksak tadi diperoleh rangkaian ekuivalen pendekatan seperti pada gambar 218A dan 218B ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, bagian cabang ini ya yang mewakili eksitasi inti yang tadinya ada di tengah dipindahkan ke depan. Akibatnya bagian yang mewakili ya belitan primer dan sekunder terhubung secara seri ya. Maka dia bisa diwakili oleh ya R ekuivalen primer dan X ekuivalen primer untuk rangkaian yang dilihat dari sisi primer, dan untuk rangkaian yang dilihat dari sisi sekunder bisa ditunjukkan pada gambar B ya. Nah, silakan ya kamu dilihat-lihat dulu ya proses perubahannya ya dari rangkaian ekuivalen eksak menuju ke rangkaian ekuivalen pendekatan ya. Dan nanti ya pada pembahasan-pembahasan berikutnya kita akan lebih menggunakan rangkaian ekuivalen pendekatan ini ya supaya analisisnya relatif lebih mudah ya. Nah, kemudian ya meskipun yang tadi sudah sederhana ya, tetapi pada beberapa aplikasi ya cabang eksitasi itu dapat diabaikan ya, tanpa menyebabkan galak atau error yang cukup serius. Maka pada kasus ini rangkaian ekuivalen trafo itu bisa berubah menjadi rangkaian yang lebih sederhana lagi seperti ditunjukkan pada gambar 218C dan 218D. Jadi yang tadi udah pendekatan bisa disederhanakan lagi ya. Tetapi ya sekali lagi ini merupakan penyederhanaan lebih lanjut. Ya, untuk pembahasan kita nanti ke depannya kita tidak menggunakan yang ini ya, tetapi kita menggunakan yang sebelumnya yang tadi rangkaian pendekatan. Karena kalau menggunakan ini terlalu sederhana ya. Nah, ini ya, bisa lebih disederhanakan lagi gitu ya. Jadi ini bisa lebih disederhanakan lagi, hanya ya pada pembahasan ini tidak kita buat penyederhanaan itu ya. Jadi biasanya ya masih bisa disederhanakan lagi. Nah, untuk selanjutnya yang sekarang akan kita bahas adalah bagaimana caranya ya menentukan nilai komponen-komponen dalam model transformator. Nah, tadi kan kita sudah punya ya, ini kita balik lagi sebentar. Nah, kita punya rangkaian ekuivalen, ada RC, ada XM, ada R ekuivalen primer, R ekuivalen X ekuivalen primer, dan seterusnya. Nah, bagaimana mencari nilai RC, XM, dan seterusnya? Kan intinya kita akan menganalisis trafo ya, tetapi tidak dari fisiknya, tetapi ya dari rangkaian ekuivalennya. Tentu kan ini yang diisi dengan angka-angka ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah proses bagaimana mencari nilai RC, XM, R ekuivalen primer, X ekuivalen primer kalau memang dilihat dari sisi primer, dan kalau dilihat dari sisi sekunder seperti pada gambar B ya. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang ya. Jadi menentukan nilai komponen-komponen di dalam model transformator ya. Nah, adalah memungkinkan ya bagi kita untuk menentukan nilai induktansi dan resistansi dari model trafo yang tadi ya.
Nah, pendekatan yang cukup baik dari nilai-nilai itu dapat diperoleh dengan melakukan dua jenis pengujian, yaitu pengujian rangkaian terbuka ya atau open circuit test dan pengujian hubung singkat atau dikenal sebagai short circuit test ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pengujian rangkaian terbuka atau open circuit test ya. Nah, pada pengujian ini belitan sekunder dari trafo sebaiknya sih dilakukan pada sisi tegangan tinggi gitu ya. Tapi kan itu kalau sekundernya tegangan tinggi ya. Dengan alasan-alasan tertentu ya sebaiknya ya belitan tegangan tinggi yang dibuat dalam keadaan terbuka ya. Nah, tetapi karena biasanya trafo itu sudah dibuat khusus, mana bagian primernya, mana bagian sekundernya ya, maka kita lihat begini saja ya, bahwa belitan sekunder trafo dalam keadaan terbuka atau open circuit, sedangkan belitan primer sebaiknya di sisi tegangan rendah ya. Ini sebaiknya ya. Nah, dihubungkan dengan tegangan saluran rating ya. Nah, seluruh arus masuk itu akan mengalir melalui cabang eksitasi dari trafo. Nah, kenapa ya? Kenapa seluruh arus masuk ini akan mengalirnya melalui cabang eksitasi? Karena bagian sekundernya tadi terbuka sehingga tidak ada arus ya. Nah, oleh karenanya maka elemen seri RP ya dan XP itu bisa dianggap terlalu kecil bila dibandingkan terhadap RC dan XM ya untuk menimbulkan drop tegangan. Nah, oleh karenanya ya pada kondisi rangkaian terbuka itu rangkaian ekuivalen trafo itu dianggap hanya terdiri dari bagian eksitasi saja. Jadi seluruh daya masuk ke rangkaian eksitasi, seluruh arus masuk ke rangkaian eksitasi ya. Nah, jadi pada dasarnya ya seluruh tegangan masuk dan drop di sepanjang cabang eksitasi. Nah, koneksi ya atau hubungan untuk pengujian rangkaian terbuka ini ditunjukkan pada gambar 219, nanti kita lihat ya. Nah, jadi pada bagian primer itu tegangan saluran penuh ya sesuai ratingnya. Ratingnya tegangannya berapa ya diterapkan pada belitan primer dan ini kita sebut tegangan masuk ya. Lalu arus masuk, daya masuk dan juga tadi tegangan masuk diukur ya. Nah, dari sini maka kita akan mendapatkan beberapa besaran seperti faktor daya ya dan juga sudut impedansi eksitasi. Nah, kita lihat saja ya rangkaian pengujiannya ya. Ini adalah koneksi untuk pengujian rangkaian terbuka pada transformator ya. Jadi bagian sekunder ini dibiarkan dalam keadaan terbuka ya. Nah, pada bagian primer diterapkan tegangan penuh ya sesuai rating dari trafo ini. Lalu kita pasang alat ukur voltmeter, ammeter dan juga wattmeter. Nah, lalu kita catat ya hasil pengukuran voltmeter berapa, ampermeter berapa, wattmeter juga berapa ya. Nah, pengujian rangkaian terbuka ini tadi ya pada kondisi rangkaian terbuka itu kan dianggap seluruh energinya masuk ke rangkaian eksitasi ya. Maka fungsi dari pengujian rangkaian terbuka adalah untuk mencari nilai RC dan XM ya, mewakili resistansi yang menunjukkan rugi inti dan reaktansi yang menunjukkan adanya arus magnetisasi ya. Nah, prosesnya seperti ini ya. Jadi pertama karena rangkaiannya paralel ya, kita cari konduktansi resistor ya, itu GC sama dengan 1/RC. Suseptansi dari induktor magnetisasi itu BM 1/XM ya. Total admitansi ya, yaitu paralel RC dengan XM, kita peroleh admitansi dari eksitasi adalah GC min JBM ya. GC adalah 1/RC ya, dan BM adalah 1/XM ya. Nah, kemudian ya dari hasil pengukuran tadi kita kan dapat arus ya, kita sebut IOC ya, I open circuit, dapat tegangan VOC, V open circuit, dan dapat daya. Jadi pertama kita hitung magnitudo dari admitansi eksitasi ya, IOC per VOC ya. Nah, kemudian cari cos theta ya, faktor daya cos theta, yaitu POC dibagi VOC kali IOC ya. Ini
rumus biasa ya, rumus daya ya. Kemudian kita peroleh sudut daya ya, yaitu theta inverse dari kosinus POC dibagi POC per IOC ya. Nah, faktor daya untuk trakoril itu selalu lagging, oleh karena sudut arus theta ya selalu tertinggal terhadap tegangan. Nah, sehingga admitansi eksitasi bisa dituliskan dengan persamaan IOC per VOC dengan sudut minus theta ya, atau IOC per VOC ya inverse kosinus minus faktor daya tadi ya, inverse kosinus faktor daya. Nah, kemudian dari persamaan ini ya kita ubah ya ke dalam bentuk kompleks sehingga RC dan SM bisa ditentukan ya. Nah, kemudian ya satu lagi adalah pengujian hubung singkat ya, atau yang kita sebut sebagai short circuit test ya. Nah, untuk pengujian hubung singkat ini bagian sekunder ya, akan lebih baik kalau memang dia sisi tegangan rendah itu dihubung singkat, dan bagian primer dihubungkan ke sumber tegangan yang relatif rendah. Nah, sumber tegangan relatif rendah ini karena memang acuannya ya, tegangan masuknya itu tidak sesuai ratingnya ya. Tegangan masuk diatur pokoknya ya, sehingga arus yang mengalir ya di belitan hubung singkat sama dengan arus rating ya. Nah, dalam hal ini demi keamanan ya, kita harus meyakinkan bahwa tegangan primer berada pada level yang aman ya. Selanjutnya tegangan, arus dan daya masuk akan kita ukur ya. Nah, ini berbeda dengan pengujian rangkaian terbuka ya. Kalau pada hubung singkat ini ya, karena bagian sekunder itu di hubung singkat ya, maka arus yang mengalir ya di bagian sekunder itu akan jauh lebih besar ya dibandingkan dengan pada eksitasi inti ya. Oleh karenanya untuk pengujian hubung singkat ini eksitasi inti itu dapat diabaikan ya. Nah, ini rangkaian pengujiannya sama dengan tadi ya, kecuali bagian sekunder ini dihubung singkat ya. Ini sama dengan tadi kecuali bagian sekunder dihubung singkat ya. Nah, pada bagian primer diberi tegangan masuk ya, pada bagian primer diberi tegangan masuk. Nah, tegangan masuk ini tidak terlalu besar ya. Yang penting arus yang mengalir pada belitan yang dihubung singkat itu mencapai nilai rating ya. Nah, karena tegangan ya, tegangan masuk selama pengujian ini relatif rendah, maka arus yang mengalir melalui cabang eksitasi itu dapat diabaikan ya. Jadi magnitud impedansi seri dilihat dari sisi primer itu memiliki nilai ya. Jadi bagian eksitasi kita anggap tidak ada ya. Jadi yang ada tinggal impedansi seri saja, yaitu V short circuit dibagi I short circuit. V short circuit itu hasil pembacaan voltmeter ya, dan I short circuit hasil pembacaan ampermeter. Nah, kemudian untuk faktor daya ya sama dengan tadi prosesnya ya. Kita peroleh cos theta adalah daya short circuit dibagi tegangan kali arus short circuit, maka dapatlah nilai theta ya. Nah, kemudian impedansi seri ya, nanti kita peroleh V short circuit per I short circuit pada sudut juga theta ya. Nah, dengan demikian nanti kita akan memperoleh ya, kalau bentuk ini kita ubah menjadi bentuk kompleks ya, maka bentuk realnya sama dengan R ekuivalen dan bentuk imajinernya sama dengan X ekuivalen. Jadi yang akan kita peroleh itu R ekuivalen dan X ekuivalen ya, di mana R ekuivalen merupakan penjumlahan dari R primer plus A kuadrat LS. Nah, jadi kita tidak mendapat ini masing-masing, itu kita tidak dapat ya. Yang dapatnya itu adalah hasil penjumlahannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat ya contoh soal berikut ya. Oke, di sini ya akan dibuat rangkaian impedansi ekuivalen dari transformator 20 kPa 8000 ke 240 volt 60 Hz.
Nah, pengujian rangkaian terbuka dan hubung singkat dilakukan dua-duanya pada sisi primer ya. Ya, sehingga otomatis nanti besaran-besaran yang kita peroleh adalah besaran dilihat dari sisi primer ya. Nah, hasil pengujian tersebut datanya adalah sebagai berikut ya. Jadi pengujian rangkaian terbuka ya di sisi primer diperoleh tegangan rangkaian terbukanya sesuai dengan tegangan rating ya 8000 volt. Arus pada saat rangkaian terbuka 0,214 ampere dan ya ini salah ketik ya. Ini harusnya P ya daya ya. Jadi di sini ini P biasa ya, bukan P ini ya. Daya pada saat rangkaian terbuka 400 volt. Sedangkan pada saat hubung singkat ya, tegangan hubung singkat 489 volt, arus hubung singkat 2,5 ampere dan daya pada saat hubung singkat 240 volt. Pertanyaannya adalah ya cari impedansi rangkaian ekuivalen pendekatan dilihat dari sisi primer ya. Lalu gambarkan rangkaian ekuivalennya. Nah, baiklah ya, sekarang dari data hasil pengujian ini kita akan mencoba untuk membuat bagaimana sih rangkaian ekuivalennya kalau dilihat dari sisi primer ya. Nah, pertama kita bahas satu-satu ya, tentu dari yang sebelah kiri dulu, yaitu pengujian rangkaian terbuka ya. Jadi kita lihat ini hasil pengujian rangkaian terbuka. Nah, dari pengujian rangkaian terbuka ya, kita punya 3 data ya, yaitu VOC ya, besarnya 8000 volt. Kemudian IOC besarnya 0,214 ampere dan ini P ya. POC dapatnya 400 volt ya. Nah, yang pertama ya urutan-urutannya kita cari dulu faktor daya ya atau power factor ya. Ini sama dengan cos theta ya. Nah, cos theta ini bisa dicari dengan rumus ya. POC dibagi dengan VOC kali IOC ya. Nah, nanti ini dapatnya ya sama dengan tinggal kita masukkan angkanya ya. 400 volt dibagi dengan VOC-nya 8000 volt ya. 8000 volt dikalikan dengan IOC-nya 0,214 ampere ya. Nah, itu cos theta ya. Nah, dengan menggunakan kalkulator ya, nanti akan diperoleh ini 0,234 ya. 0,234. Nah, kalau misalnya cos theta-nya sudah dapat ya, maka kita bisa mencari theta-nya ya. Jadi nanti kita akan memperoleh theta-nya itu sama dengan ya inverse cosinus dari ini ya. Jadi inverse cosinus dari 0,234 ya. Dan kalau kita cari ya berapa inverse cosinus dari 0,234, itu akan kita peroleh nilainya 76,5 derajat ya. Nah, sesudah ya kita memperoleh faktor daya dan sudut faktor daya ya, maka kita akan mencari tadi yang namanya admitansi eksitasi ya, yang kita beri lambang GE ya. Nah, di mana admitansi eksitasi itu ya, itu adalah IOC ya dibagi dengan VOC pada sudut ya minus theta ya. Nah, kenapa pada sudut minus theta ya? Karena dia lagging ya. Tadi disebutkan ya pada pembahasan sebelumnya bahwa ya pada traforil ini ya ini bersifat lagging ya, sehingga nanti akan kita peroleh ya IOC-nya ya tinggal kita masukkan 0,214 ya, 0,214 ampere dibagi VOC-nya 8000 volt ya, 8000 volt dengan sudut minus 76,5
derajat ya. Nah ini kita hitung ya. Ya tentu kalau manual agak lama ya, kita menggunakan kalkulator ya. Nah maka akan diperoleh ya 0,214 dibagi 8.000 nih, 0,214 nah ini dapatnya 0,000 ya 0,0002668 ya 0,000268 dengan sudut minus 76,5 derajat. Nah dari bentuk ini kita ubah ya ke bentuk kompleks ya. Nah nanti ya dapatnya tentu 0,000268 kali kosinus minus 76,5 derajat ya ditambah dengan J 0,000268 kali sinus minus 76,5 derajat ya. Nah diperolehnya ini ya dapatnya 0,000063 ya min J ya 0,000261 ya. Ini satuannya mu ya. Jadi dalam bentuk ya, dalam bentuk kompleks ya dapatnya 0,000063 min J 0,000261 mu ya. Nah ini ya sama dengan ya 1/RC ya atau GC tadi ya min J dikali 1/XM ya. Nah maka RC nya adalah 1/0,0063 dan XM nya 1/0,000261 ya. Jadi dari sini ya nanti akan kita peroleh ya bahwa nilai RC ya, RC sama dengan 1/0,000063 ya. Nah nanti ya ini tinggal kita lihat nanti pakai kalkulator ya. Kemudian sama XM juga ya dapatnya 1/0,000261 ya. Nah dengan menggunakan kalkulator ini ya nanti kita peroleh ya, kita dapatkan yang pertama ya 159.000 ya. Nah ini 159.000 ohm ya. Ya atau kita ringkas 159 kilo ohm ya. Nah kemudian ini sekitar atau mendekati 38.400 ohm ya, kita ringkas menjadi 38,4 kilo ohm ya. Nah ini adalah hasil dari pengujian rangkaian terbuka ya. Dari pengujian rangkaian terbuka kita mendapatkan nilai RC ya, ini sesuatu yang mewakili rugi inti yaitu histeresis dan eddy current, dan juga XM ya, sesuatu yang mewakili magnetisasi. Nah untuk selanjutnya ya kita akan melihat ya hasil dari pengujian hubung singkat ya. Jadi kita lihat satu lagi pengujian hubung singkat ya. Pengujian hubung singkat. Nah kalau kita lihat dari datanya ya yang ada di sana ya di tabel, sama ada 3 besaran ya, tegangan, arus, dan daya ya. Supaya lebih mudah kita tulis lagi ya. Ada P short circuit yang besarnya 489 volt ya, 489. Ada I short circuit yang nilainya 2,5 ampere, dan ada daya short circuit yang nilainya 240 volt. Prosesnya sama dengan tadi ya. Nyari faktor daya dulu ya, nyari faktor daya dulu, lalu nyari theta ya. Supaya rada cepat ya,
prosesnya seperti tadi ya, tapi saya ringkas langsung saya cari tetanya ya. Jadi teta adalah ya inverse cosinus dari faktor daya ya. Nah, nanti ya sama dengan inverse cosinus dari tentu P short circuit per V short circuit kali I short circuit ya. Nah, jadi nanti dapatnya teta ini adalah inverse cosinus dari P short circuitnya 240 dibagi ya tegangannya 489 dikalikan dengan arusnya adalah 2,5 ya. Nah, nanti dapatnya inverse cosinus dari 0,196 ya. Ini saya cek dulu ya, kalau salah 240 ya, dapatnya 0,196 ya, dapatnya 0,196 ya, 0,196. Nah, dari sini ya inverse cosinus dari 0,196 kita lihat lagi pakai kalkulator ya, dapatnya 78,7 derajat ya. Dapatnya 78,7 derajat. Nah, setelah itu ya kita cari Z seri ya. Z seri itu adalah P short circuit per I short circuit dengan sudut theta kalau ini ya. Oh, yang tadi itu minus theta, yang ini theta ya. Nah, nanti dapatnya P short circuitnya 489 dibagi dengan I short circuitnya 2,5, sudutnya ya 78,7 derajat ya. Nah, nanti akan diperoleh ya hasil perhitungannya. Nah, ini diperolehnya adalah 195,6 ya. 195,6 sudut 78,7. Nah, ini sama, ini kita ubah ke dalam bentuk kompleks ya. Kita ubah ke dalam bentuk kompleks. Nah, nanti diperolehnya saya tunggu sebentar ya. (38,4) ya ditambah dengan J 192. Nah, ini tidak lain ya, ini adalah R ekuivalen ya. Jadi ini R ekuivalen dilihat dari sisi primer, dan ini X ekuivalen dilihat dari sisi primer. Nah, jadi keempat besaran yang kita cari ini semuanya udah dapat ya. Dilihat dari sisi primer ya, yang ini 159, kemudian ini 38,4, dua-duanya kilo ohm ya, ini bagian eksitasi inti. Nah, kemudian ya untuk bagian serinya R ekuivalen primer 38,4 ohm ya, jadi nggak nyampe order kilo ohm. Kemudian X ekuivalen primernya 192 ohm. Nah, kalau ya kita ringkas ya langkah-langkah yang tadi, atau kita tuliskan kembali ya dalam bentuk yang lebih terstruktur ya. Ini urutannya ya. Jadi pertama kita cari faktor daya, dapat 0,234 ya lagging. Nah, kemudian dapat admitansi ya 0,000268 dengan sudut minus 76,5 derajat ya. Nah, kemudian ya kita ubah ke dalam bentuk kompleks ya, maka diperoleh 1/RC dan 1/XM. Dengan demikian ya, nanti RC-nya diperoleh 159 kilo ohm sama seperti tadi, dan XM-nya 38,4 kilo ohm. Nah, kemudian untuk hubung singkat ya sama seperti tadi ya, dapat cos theta 0,196 lagging. Kemudian impedansi dapat ya, sehingga diperoleh R ekuivalen 38,4 dan X ekuivalennya 192 ya.
Jadi ini ya sama dengan yang ini ya, ini sama dengan ini. Nah dari situ ya maka ya kita akan memperoleh rangkaian ekuivalen yang ditanyakan. Nah, ini rangkaian ekuivalen yang pada contoh tadi ya. Jadi pada bagian eksitasi RC-nya 159 kilo ohm, XM-nya 38,4 kilo ohm. R ekuivalen dilihat dari sisi primernya 38,4 ohm dan X ekuivalennya 192 ohm. Nah, itu cara menentukan model rangkaian ekuivalen. Nah, supaya lebih paham, di sini saya memberikan satu contoh soal ya, bukan contoh soal, soal latihan ya, untuk nanti dikerjakan di rumah ya sepulang kuliah ini ya. Nah ini soalnya ya. Nah nanti silakan untuk dikerjakan. Hanya di sini harus hati-hati ya. Ini ada yang sedikit berbeda dengan tadi ya. Jadi kalau kita lihat ya, untuk uji rangkaian terbuka atau open circuit ya, yang dibuka adalah sisi tegangan tinggi. Ya sisi tegangan tinggi. Kalau dilihat dari ini kan trafonya 2000 ke 200 volt ya. Berarti yang dibuka itu sisi primer ya. Ini sisi primer yang dibuka. Sedangkan pada saat hubung singkat, yang dihubung singkat sisi TR 200 volt, berarti di sisi sekunder ya. Ini harus hati-hati ya. Jadi untuk soal latihan ini rangkaian terbukanya di apa? Yang dibukanya primer berarti pengukurannya di sekunder. Sedangkan hubung singkat ya, hubung singkat yang sekundernya yang dihubung singkat berarti pengukurannya di primer. Maka data yang tadi itu berada pada sisi yang berbeda ya. Nanti kan dapat RC dan XM, dapat R ekuivalen dan X ekuivalen. Nah itu berada pada sisi yang berbeda. Nah itu harus ditransformasi, itu catatannya ya. Jadi agak berbeda dengan tadi, ini sedikit lebih sulit ya dibandingkan dengan yang tadi ya. Nah itu saja ya untuk materi kita pada siang hari ini ya, mengenai rangkaian ekuivalen transformator dan juga mengenai bagaimana ya cara memperoleh nilai-nilai komponen pada rangkaian ekuivalen tersebut ya. Ya meskipun ya pertemuan kita ini singkat ya, mudah-mudahan ya bisa dipahami, bisa dimengerti. Tentu agar lebih paham ya harus dibaca ulang ya dengan menggunakan literatur yang lebih luas, dan juga ya tentu harus sering berlatih dengan soal-soal yang ada ya. Ya itu saja ya pertemuan kita pada siang hari ini. Ya sukses buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.